kebetulan di sini di kasus yang saya pakai ini saya menggunakan lingkungan ASCII ya. Jadi secara prinsip jika teman-teman nanti install di uh, komputer terpisah gitu ya, secara dedicated juga saya rasa nggak sama saja. Di sini saya anggap teman-teman sudah bisa ya sampai selesai install Ubuntu dan berhasil. Kemudian uh, berikutnya kita langsung saja ke tahapan memulai install NeoFeeder untuk yang multi platform ya. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui itu ya, sebenarnya saya rasa teman-teman sudah tahu ya bahwa NeoFeeder itu tersedia di PT-PT ya, PT PD Dikti admin Kemendikbud.go.id ya. Teman-teman nanti tinggal login pakai akun PT masing-masing. Kemudian di menu pelaporan nanti ada menu download aplikasi. Di sana ada informasi di mana kita bisa mendownload versi yang NeoFeeder versi 2022 sorry. Nah, setelah kita download nanti kita akan dapat file seperti ini kira-kira ya, ada folder dan beberapa beberapa file yang berbasis Docker Compose gitu ya. Nah, karena di sini kita sudah bisa menggunakan Docker, untuk itu kita nanti ikuti panduan ya. Kalau saya baca di cara penggunaan itu yang sudah saya buka di sini, di sini sudah ini ya ditunjukkan langkah-langkahnya gitu ya, dari mulai kita mendownload file masternya, kemudian menginstal Docker sampai kemudian kita compose atau membuild NeoFeeder-nya. Baik, kalau gitu kita langsung saja mempraktekkan ya. Di sini saya sudah menyiapkan VM untuk install NeoFeeder. Ya, karena sudah saya install, maka saya akan coba remote dari laptop saya ya. Server di sini saya sudah men-setting IP address dan lain sebagainya ya, seperti standar untuk kita remote ke sebuah server. Saya di sini saya coba pasang di IP ini ya, ini di lokal saya, di lokal di kampus. Kemudian portnya karena lewat SSH saya pakainya port standar juga, masih port 22 ya. Saya open saja. Nah, di sini sudah tampil login untuk pertama kali. Berikutnya saya tinggal login saja pakai user yang tadi saya install. Oh, saya lupa. Ya, sudah berhasil masuk. Kemudian di sana diminta untuk masuk sebagai root ya. Oh enggak, kita ekstrak aplikasi. Oh, saya diminta untuk update. Oke, baik, saya coba update dulu ya. Saya masuk sebagai super user dulu. Kemudian saya update untuk sudo apt update. Setelah sudah, berikutnya kita diminta untuk menginstal ini ya, CA certificate-nya ya, untuk nanti kita gunakan untuk install Docker ya. Kita coba copy dari langkah yang keempat ini ya. Kita copy, kemudian di sini kita paste. Pastenya kalau kita pakai remote putih itu di sini kita cukup klik kanan saja, nanti terpaste. Kemudian kita enter. Ada notifikasi, kita pilih yes saja, kita enter lagi. Kemudian kita tunggu sampai proses selesai. Ya sudah. Berikutnya kita ke tahap yang nomor 5 ya, yang ini. Kita copy lagi, kemudian taruh sini lagi, kita kanan paste, kita enter. Udah. Kemudian kita diminta untuk ke sini ya. Oh, kita menambahkan repository untuk Ubuntu kita ya. Jadi kita diminta untuk mengarahkan ke ini, ke vokal ya. Nanti disesuaikan dengan distro ya, distro versi Ubuntu yang digunakan. Di sini ditentukan pakainya Ubuntu tipe vokal. Vokal itu kalau nggak salah 20 Pak ya. Ya, kita coba paste saja. Ini sudah sesuai sih. Ya, kita visit aja. Oke.
arts ya ini ya. Kita ini aja dulu langsung. Kita update lagi ya. Upgrade, kita diminta untuk upgradable ya. Buildingnya ada tambahan rilis untuk yang vocal stack. Oke, kalau gitu saya juga agak lupa ini tipe ini kita harus panah, tapi kita akan coba lihat di panduan Dockernya ya. Saya agak lupa ini, saya coba buka di Docker. Sorry, Docker Hub. Sorry. How to install. Ya, sebenarnya sih sama ya dengan konsep yang ini, cuman saya lupa variannya ya. Di sini ada kesesuaian sih. Saya khawatirnya nanti tidak ini aja. Community document. Get started. Kalau saya pakai Linux itu saya lupa yang ininya, menambahkan repositorinya di mana ya. Saya coba lihat di sini ya. Saya memastikan aja di sini kalau dia tuh reponya diarahkan kemana. Ke sini, ini ya, ke sini ya. Jadi nanti saya pakai yang ini aja. Ini sama ya sebenarnya. Di langkah ini kita nanti akan diarahkan, ini pengganti yang nomor 6 ya. Ini saya pakai di sini ya. Ini ya. Jadi ini tadi yang nomor 6 ini kalau problem nanti pakai yang ini aja, buka di ini ya, dibuka di dokumen resminya Docker. Ya, saya coba paste di sini aja biar. Nah, sama ya sebenarnya. Terus saya coba update lagi untuk memastikan reponya saya itu yang saya pakai itu sudah langsung mengarah ke reponya Docker yang sesuai ya. Oke, baik, di sini sudah mengarah ke reponya Ubuntu. Oke ya, sudah. Sekarang saya coba lanjutkan ke langkah nomor 8. Oke, sudah. Berikutnya kita coba langsung install ke Docker yang versi CE ya, yang community. Itu kepanjangan dari apa? Packer Docker has not installed candidate. Kalau ini berarti saya tadi yang di sininya ya, berarti ya. Saya coba ulangi lagi yang ini. Dan saya coba pakai yang ini. Oh, sorry. Ya, kemudian kalau sudah, ya sebenarnya pakai ini juga bisa ya. Tapi kita coba ikuti yang ada di panduan ya. Polish Docker ya, aptcache Polish Docker CE ya. Oke, status. Saya coba pakai cara ini aja lah. Ini sebenarnya sama sih ya. Nggak pakai ini aja. Nanti sama nggak? Ya. Di tahap ini kita sedang menginstal Docker di Ubuntu. Kita tunggu sampai proses instalasi Docker selesai. Untuk yang Docker ini, karena di platform yang multi platform ini berjalan di Docker ya, nanti ada berapa library yang di sana dituliskan itu. Kalau saya buka di keterangan informasinya itu dia pakai Compose ini ya, karena dia melibatkan beberapa service, yaitu ada PHP, Nginx-nya ada, database-nya pakai Postgre, dan ada network privatnya di sini ya. Ini network, ini database, dan di sini ada web service-nya ya. Oke, sudah selesai. Kita lanjutkan lagi setelah kita berhasil menginstal Docker.
kita bisa ngecek juga ini yang udah 10 ini untuk memastikan statusnya itu dia diberi akses untuk jalan gitu ya. Oke, sudah jalan, di sana sudah terlihat ya, informasinya aktif ya. Kemudian kalau sudah, kita lanjut untuk install Compose ya, Docker Compose. Oke, ini saya tutup saja, kemudian saya paste di sini. Saya yes. Sudah selesai. Berikutnya saya akan mendownload ini, mana tadi, lokasi file tadi ya, yang di sini ini ya. Ini saya copy filenya, pakainya ini ya, sandbox ya. Baik, kalau begitu saya akan coba upload saja ini ya, ke server ya. Di sini nggak ada petunjuk untuk ngambil filenya ya, nggak ada ya, nggak ada file untuk kita ngirim filenya ke sana. Sana tuh lewat mana, nggak disebutin di sini. Berarti kita nanti intinya kita diminta untuk menaruh gitu ya, menaruh file installer untuk Docker Compose itu di atas ya, di server ya. Karena kita belum mendownloadnya di server, kita coba pakai langkah ini bisa nggak kalau kita download. Oh ya, nggak bisa ya, karena ini dia pakai ini ya. Saya kirim saja ya pakai cara lain ya. Saya coba pakai WinSCP aja. Jadi itu pakainya ini. Saya remote untuk ngirim ini ya, ngirim filenya. Saya new set dulu, alamatnya saya kirim, ketik lagi 10.11.53, kemudian 76, portnya juga sama, usernya. Oke, saya simpan saja ya. Oke, sih password saya testing login. Oke, yes, masuk ya. Nah, kemudian saya tadi nyimpennya di mana ini? Saya coba taruh dulu, saya ambil dulu ya di sini ya. Bukan. Saya tadi naruh di master. Mana tadi? Neofeeder. Oh, sorry, tadi di sini ada Neofeeder. Kita ngirim soalnya ke sini ya, tapi karena biar gampang, karena bentuknya di sana itu masih 7-zip ya, ini 7-zip ya. Jadi tadi kan kalau kita download dari PDBT itu bentuknya masih masih 7-zip ya. Ekstraknya kita harus pakai aplikasi 7-zip di Linux ya. Tapi biar nggak kita nambahin aplikasi lagi, kita ini dulu aja lah, kita zip dulu aja yang ini. Kita zip, pakainya format yang zip saja. Oke, sampai sini kita belum dapat ya, atau mungkin ada cara link lain di sini. Saya coba buka di filenya ya. Oh iya ya, di sini nggak ada ya. Oke, baik, nanti kita lihat di sini aja ya. Kita udah dapatnya zip, yang versi zip ya. Oke, berikutnya kita kirim filenya ini ke folder ini ya. Ini kan saya sudah berada di home ya. Ini saya upload, saya pilih yang ini ya.
setelah terkirim ke server, ini saya tinggal ekstrak saja. Ekstraknya mana? Ekstrak. Ada ekstrak, unzip. Saya lupa pakai di sini. Udah, kita masuk sini aja ya. Saya buka di konsol ya. Saya buka di konsol, saya ketik ls, sudah ada masternya, Navigator, saya tinggal unzip saja. Unzip. Oh, saya belum install ini. Navigator install. Ya, oke, saya ulangi lagi perintah yang tadi. Sudah saya uninstall. Sudah saya kompres ya saya di Windows. Nah, sudah terbentuk folder baru ya di situ ya. Saya masuk ke CD, ke folder itu. Saya coba CD Navigator. Nah, saya buka. Nah, setelah masuk di sini, teman-teman tadi kan sudah sampai proses ini ya. Kompos sudah ya. Nah, kompos sudah selesai ya, sehingga kita tinggal membuild aplikasi ya. Membuild aplikasi, pastikan lokasinya itu kita berada di folder file yang kita tadi sudah download ya di sini. Jadi kalau kita berada di sini, kan tadi saya taruh file installer foldernya itu ada di sini ya, di home Onuga Neofeeder ya, di folder Neofeedernya. Nah, setelah kita berada di sini, yang kita lakukan pertama kali itu adalah melakukan docker compose build ya. Nah, kemudian saya copy saja. Nah, setelah kita copy, kita paste di sini, kita enter aja. Nah, ini proses build untuk docker. Semoga tidak ada yang problem. Ya, ini proses build untuk compose. Dia menyiapkan beberapa kebutuhan ya, kebutuhan aplikasi apa saja yang nanti dibutuhkan, dia siapin dulu. File konfigurasi ini nanti ngikutin sesuai konfigurasi yang ada di sini ya. Ini saya sambil ini ya. Ya, di sini ya, di folder Neofeeder itu, kita kalau dibuka di Windows itu ada file docker compose DML ya. Ini di sini adalah konfigurasinya ya. Kalau kita buka itu isinya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ada versi, kemudian service, kemudian ada DB database-nya, ada network-nya. Dan ini mungkin nanti sudah di PDBT sepertinya sudah disiapkan ininya ya, Docker Hub-nya ya, untuk kita pakai nantinya. Ini masih di proses instalasi ya. Ya, sebenarnya dengan model seperti ini kita dimudahkan ya, karena kita nanti tidak memerlukan banyak ini ya, banyak langkah-langkah lah. Kalau pakai Docker saya rasa menjadi lebih hemat langkahnya. Oke, sepertinya sudah selesai nih. Nah, setelah sudah selesai, proses build selesai, kita lanjutkan ke langkah berikutnya di nomor 13, itu menjalankan ya, itu dengan perintah compose update ya. Saya copy, kemudian taruh di konsol ini, saya paste dan enter. Ya. Oh, oke, sepertinya tidak ada problem ini. Kalau sudah tidak ada problem, kita cek ya, sudah jalan belum ya perintahnya docker ps. Nah, ya, kelihatan ya, di sini sudah ya. Untuk
melihat status Docker yang sudah kita install itu jalan enggak, itu kita bisa menggunakan perintah Docker ps gitu aja, spasi ps. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada satu Docker yang jalan, itu ini ya, ada Postgre dan Benedictive New Feeder ya. Ada dua ya aplikasi yang jalan, yaitu yang pertama berjalan di port 3003 dan yang satunya lagi di 5432. Ini yang database, ini yang web service-nya seperti ini ya. Ya, kalau sudah seperti ini, kita akan coba akses dari luar ya, karena ini kan kita remote ya, jadi kita tinggal buka saja di browser. Saya buka dari sini, ketik IP-nya tadi ya, yaitu 10.11.53 kemudian 76. Nah, karena tadi di sana disebutin dia berjalan di port berapa ini? 8100 ya. Betul ya? Coba kita tambahkan di sini. 8100. Oh ya, betul ya. Ini tampilannya sudah tampil. Ini halaman awalnya ya. Halaman awal ketika kita sudah berhasil menginstal itu akan tampil halaman seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal lanjutkan saja, karena ini hanya testing saja, saya tidak sampai ke proses ini ya, nge-push preview dan sebagainya, tidak saya lakukan. Kalau saya lanjutkan, oh ya, lanjutkan, oh ya, ini panduan saja ya, panduan langkah-langkah kita ketika kita mau menggunakan Neo Feeder itu. Jadi kita harus pertama memastikan bahwa kita sudah melakukan update feeder sebelum tanggal 28. Kemudian setelah sudah memastikan sudah diupdate, kemudian kita install ya, ini sudah install ya. Kemudian setelah diinstal, migrasi ya, kita install di migrasi di halaman login perbanting masing-masing localhost. Dari feeder PT-nya kita nanti diminta untuk melakukan simpan ya, untuk yang terakhir kali ini. Kemudian oh ya, oke, ada perbedaan, ada bug ya, ini petunjuk saja. Oh ya, oke, levelnya masih sama ya. Kemudian ini ketentuan-ketentuan yang perlu kita tahu. Selesai. Ya, ini tampilannya. Saya coba buka lagi. Oh, berarti karena di sananya belum di ini ya. Unknown. Atau kita berjalan di teknologinya belum muncul ya. Kita lihat di port yang 3003. Oh, nggak muncul. Berarti dia berjalan di port 8100. Gitu ya. 8100. 8100. Ya. Ya, mungkin sampai sini dulu untuk tahapan install di feedernya. Mungkin ini di paduan berikutnya saya akan coba tunjukkan untuk proses memindahkannya ya, dari feeder lama ke neo feeder ya. Di tahap ini kita sampai di tahap install Dockernya dulu aja, karena nanti saya harus mempersiapkan tanggal berapa atau profil mana yang harus kita pindahkan. Itu mungkin untuk tutorial kali ini.